Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Nazila Ivana Putri selaku ketua dari kelompok 8 Hawking. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya akan mempresentasikan materi kami pada hari ini yang berjudul Layanan Terapi bagi Anak dengan Hambatan Fisik dan Motorik. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu layanan terapi. Nah, terapi atau pengobatan adalah remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Orang yang melakukan terapi disebut sebagai terapis. Di antara psikolog, kata ini mengacu kepada psikoterapi. Terapi pencegahan atau terapi profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah munculnya kondisi medis. Terapi abortif adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk menghentikan kondisi medis dari perkembangan lebih lanjut. Pengobatan yang dilakukan pada tanda-tanda paling awal dari munculnya penyakit, seperti gejala sakit kepala migrain. Terapi sportif adalah suatu terapi yang tidak merawat atau memperbaiki kondisi yang mendasarinya, melainkan meningkatkan kenyamanan pasien. Nah, sehingga layanan terapi ialah pelayanan yang dilakukan pengobatan masalah kesehatan mengikuti diagnosis dan bertujuan untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Layanan terapi pertama yang akan kita bahas adalah terapi okupasi. Terapi okupasi adalah salah satu layanan terapi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh anak agar mampu untuk mandiri. Nah, berikut ini adalah keterampilan yang perlu untuk dikembangkan. Yang pertama ada keterampilan regulasi dan kontrol diri. Yang kedua, keterampilan motorik halus dan motorik kasar. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Yang keempat ada keterampilan kognitif dan persepsi, dan yang terakhir adalah keterampilan bina diri, bantu diri. Yang selanjutnya adalah bentuk kegiatan aktivitas okupasi. Yang pertama adalah ADL atau Activity Daily Learning, yang mana terapi yang dilakukan dengan memberikan keterampilan hidup agar dia lebih mandiri dan terampil. Dan yang kedua ada permainan, yang merupakan terapi yang berbentuk bermain untuk memberikan kesenangan dan sosialisasi yang baik kepada individu tersebut. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak atau fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Terapi fisioterapi atau terapi fisik sudah dimulai sejak abad 2500 sebelum Masehi di Cina berupa akupuntur dan berbagai teknik manual terapi. Pada era modern, fisioterapi dikembangkan pada tahun 1896 di London. Adapun tujuan terapi fisik anak dengan hambatan fisik dan motorik, tujuan bermacam-macam. Menurut Asep Karyana, pada tahun 2013, tujuan diberikannya fisioterapi adalah 1. Menjaga atau mempertahankan bidang kemampuan gerak sendinya. 2. Mencegah terjadinya pemendekan otot, baik otot yang sehat maupun otot yang sakit. Ketiga, meningkatkan kemampuan sendi dan otot-otot. Keempat, melatih gerakan fungsional dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gerakan duduk atau berdiri. Dan terakhir, menjaga agar otot yang normal tidak mengalami atrofi. Adapun jenis layanan fisioterapi secara garis besar, layanan fisioterapi meliputi layanan fisioterapi muskuloskeletal, kardiopulmoner, dan intergumentum. Kali ini kita akan fokus ke fisioterapi yang ditujukan pada gangguan muskuloskeletal dan fisioterapi gangguan kardiopulmoner. 1. Fisioterapi muskuloskeletal atau ortopedi. Terapi ini bertujuan untuk mendiagnosis dan menangani gangguan muskuloskeletal, di mana gangguan ini dapat terjadi pada anak saat proses kelahiran, herniasi diskus, skatia, dan gangguan fungsi tulang. Yang dapat ditangani dengan terapi ini antara lain keterlambatan perkembangan, cerebral palsy, distrofi otot dan skoliosis, serta nyeri otot dan kelemahan tungkai. Kedua, fisioterapi gangguan kardiopulmoner. Fisioterapi ini menangani masalah kardiopulmoner seperti asma, pneumonia jenis
fibrosis dan pasca infarktmiokard. Fisioterapi ini dapat dilakukan pada semua umur karena fisioterapi ini sangat baik untuk menangani gangguan fisioterapi non-organ pada sistem kardiopulmoner. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan layanan fisioterapi. Yang pertama, asesmen. Asesmen merupakan suatu faktor penting dalam melakukan pelayanan fisioterapi. Bentuk pada layanan fisioterapi meliputi asesmen fisik dan gerak. Asesmen gerak merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh guru atau terapi sebelum diberikannya layanan fisioterapi yang sangat berguna untuk tahapan dalam proses layanan fisioterapi selanjutnya. Yang kedua, analisis. Analisis adalah untuk mengetahui jenis keberapasi anak, hambatan, dan gerak yang dimiliki oleh anak secara lebih jelas serta untuk menentukan kemungkinan jenis layanan fisioterapi yang akan diberikan kepada anak. Yang ketiga, perencanaan. Tujuan perencanaan untuk menentukan mana saja jenis intervensi fisioterapi yang akan diberikan kepada anak yang mengalami keberapasi disesuaikan dengan letak hambatan yang dimiliki anak berdasarkan hasil asesmen. Perencanaan dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan intervensi dan mengarah kepada pengembangan rencana intervensi termasuk tujuan yang terukur dan disetujui oleh pasien. Yang keempat, intervensi. Intervensi adalah pemberian layanan kepada anak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam intervensi ini, fisioterapis harus dapat menyesuaikan diri kondisi anak dan dengan respon anak yang akan timbul ketika diberikan intervensi. Intervensi fisioterapi adalah implementasi dan modifikasi teknologi fisioterapi yang terdiri dari manual terapi, peningkatan gerak dengan menggunakan peralatan, pelatihan fungsi, penyediaan alat bantu pendidikan pasien, konsultasi, dokumentasi, koordinasi, dan komunikasi. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan yang dialami setelah diberikannya suatu tindakan, yaitu fisioterapi pada anak yang mengalami keberapasi. Jadi, evaluasi ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dugaan-dugaan yang telah dibuat pada tahap analisis dan perencanaan proses, sehingga ketika terjadi suatu ketidaksesuaian terlihat dan akan diperbaiki untuk layanan selanjutnya. Yang keenam, rekomendasi. Rekomendasi ini dibuat setelah dilakukannya evaluasi dan efektivitas pemberian intervensi. Rekomendasi berisi pilihan layanan yang diajukan untuk anak sesuai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemberian layanan fisioterapi pada anak keberapasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya tentang terapi wicara. Apa sih sebenarnya terapi wicara ini? Terapi wicara itu merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan proses berbicara, termasuk di dalamnya adalah seperti proses menelan, gangguan irama atau kelancaran, dan gangguan neuromotor organ artikulasi lainnya. Terapi wicara juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang gangguan bahasa, wicara, dan suara yang digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Selain dari pengertian terapi wicara, juga ada nih sifat tindakan terapi wicara. Yang pertama itu ada kuratif. Kuratif ini merupakan speak terapi untuk menyembuhkan agar gangguan komunikasi dapat berkomunikasi dengan wajar. Lalu ada rehabilitatif atau habilitatif, ini merupakan memulihkan kemampuan kepada penderita kelainan perilaku komunikasi sebagaimana kemampuannya sebelum sakit. Lalu ada preventif, ini merupakan mencegah terjadinya gangguan komunikasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Lalu terakhir ada promotif. Nah, promotif ini untuk meningkatkan kemampuan perilaku komunikasi sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih optimal
maksimal. Nah, untuk orang tua ada nih strategi atau teknik yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Pertama, kita bisa melatih anak berbicara dengan benar, pelan dan berulang-ulang. Dan juga saat berbicara selalu memperhatikan tata bahasa yang diucapkannya. Lalu kita bisa memperbaiki pengucapan anak yang masih keliru. Dan juga kita harus konsultasi rutin dengan dokter atau psikolog anak. Nah, gunanya untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan anak itu, apakah mengalami perkembangan atau kemunduran. Terakhir, kita bisa menggunakan media teknologi yang mendukung kata anak. Kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan televisi, radio, dan juga lain-lain. Ya, untuk kesimpulan, anak dengan gangguan fisik dan motorik merupakan penyandang bentuk kelainan atau hambatan pada sistem otot, tulang dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Dengan demikian, anak dengan hambatan fisik dan motorik mengalami hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan gerak seperti makan, minum, bermain, berpakaian, dan lainnya. Layanan terapi ialah pelayanan yang dilakukan pengobatan masalah kesehatan mengikuti diagnosis dan bertujuan untuk memberikan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Layanan terapi untuk anak tunadaksa ada 3, yaitu terapi okupasi, mengembangkan keterampilan agar mampu mandiri, terapi fisik, fisioterapi, mengembangkan gerak fungsi menggunakan penanganan secara manual, terapi bicara, mempelajari tentang bahasa bicara dan suara. Sekian, terima kasih.